Yuanen Yehui tidak repot-repot menghindari serangan Gu Yue. Devil Titan meningkatkan pertahanannya sebanyak itu meningkatkan kekuatannya. Bahkan serangan Tang Wulin, yang diberdayakan oleh tubuh naga emas, hanya membuat tubuhnya kesemutan. Rentetan bilah angin dan es hanya menggelitiknya. Dia menepuk Gu Yue dengan kesal, tapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, seutas rumput biru melilit pinggang Gu Yue dan menariknya pergi. Tang Wulin telah merangkak kembali dari lantai sekali lagi dan menarik Gu Yue keluar dari bahaya. Namun, bahkan saat dia mundur, Gu Yue terus melancarkan serangan-serangan elemental ke Yuanen Yehui. Orang ini, dia sekuat kulit. Yuanen Yehui meninju Gu Yue, kali ini mengirimkan ledakan udara ke arahnya, tetapi Tang Wulin menariknya lagi. Dia kemudian menyerang Yuanen Yehui dengan kekuatan baru, melempar roti ke mulutnya saat dia berlari. Roti kacang haus darah. Yuanen Yehui langsung mengenalinya. Itu sebabnya Gu Yue berlari. Dia sedang mengantarkan roti kacang. Yuanen Yehui tahu bahwa Titan Iblis tidak akan bertahan lebih lama. Dia sudah merasa sulit untuk mengalahkan Tang Wulin, tetapi sekarang dia memiliki roti kacang haus darah. Jika dia tidak menghabisinya sekarang, maka mustahil baginya untuk menang. Efek Blood Touch pasti akan bertahan lebih lama dari transformasinya. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Dia menguatkan dirinya, resolusi berkilauan di matanya. Dia mengangkat lengan berototnya lalu menghantamkannya ke atas panggung. Tanah bergemuruh dan bergetar, gelombang seismik menyebar keluar dan menjatuhkan Tang Wulin dan Gu Yue ke udara. Yuanen Yehui segera melanjutkan serangannya. Dia melompati keduanya dengan kecepatan kilat dan menghancurkan tinjunya ke arah mereka. Tang Wulin baru saja menelan roti kacang ketika gelombang kejut menjatuhkannya ke udara. Efek dari roti itu belum terlihat. Tetapi pada saat krisis itu, hal yang paling tidak terduga terjadi. Dalam sekejap perak, Tang Wulin diteleportasi ke sisi Gu Yue. Dia melingkarkan lengan di pinggangnya dan menyodorkan telapak tangan keluar untuk bertemu dengan tinju Yuanen Yehui. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang bisa melihat itu. Tepat sebelum telapak tangannya bertemu dengan tinju Yuanen Yehui, kilatan energi warna-warni muncul di dalamnya. Itu adalah pusaran air ruang, cahaya, air, api, dan bumi. Detik berikutnya, tinju Yuanen melakukan kontak, dan Gu Yue dan Tang Wulin berputar ke belakang. Tang Wulin tanpa sadar membungkus tubuhnya di sekitar tubuh Gu Yue saat mereka dikirim terbang. Namun Yuanen Yehui juga tidak keluar dari bursa tanpa cedera. Pusaran elemen telah menempel di lengannya dan mulai menyebar, mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Kekacauan unsur. Roh Kudus Douluo menatap dengan mata terbelalak. Semua Douluos berjudul di peron di atas pindah ke tepi tempat duduk mereka. Seekor ular emas kecil muncul dalam kilatan cahaya, membungkus Tang Wulin dan Gu Yue untuk melunakkan pendaratan mereka. Itu menyerap dampak saat mereka terpental ke tanah, memungkinkan Tang Wulin tetap berdiri saat mendarat. Dia berhasil tersandung hanya beberapa langkah bahkan dengan Gu Yue di pelukannya. Setelah tergelincir berhenti, Tang Wulin batuk seteguk darah. Tubuhnya telah menerima pukulan yang cukup dari putaran demi putaran dengan Yuanen Yehui. Bahkan setelah makan roti kacang, tubuhnya terasa berat. Apa kabar? Gu Yue bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Efek Blood Touch mulai terasa. Petik 2. Baik, pergi bantu Xinglan kalau begitu. Saya bisa menangani ini. Petik 2. Baik, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam 2 kali, lalu lari ke arah Ye Xinglan. Saat keduanya berbicara, Yuanen Yehui telah melambai-lambaikan tangannya dengan panik dalam upaya untuk melepaskan diri dari efek pusaran air. Pada akhirnya, dia berhasil membubarkan 5 elemen yang melekat padanya, tetapi sebelum rambut di lengannya rusak berat. Untuk melakukan serangan yang menentukan, dia bahkan menggunakan lengan kanannya yang patah dalam serangan yang baru saja dia lemparkan, mengandalkan kemauan murni untuk menggerakkan tulang yang patah. Kekuatannya berkurang. Devil Titan mulai melemah. Gu Yue mengambil langkah menuju Yuanen Yehui. Begitu jari kakinya menyentuh tanah, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak, hanya untuk muncul kembali tepat di depan Yuanen Yehui. Wajahnya tidak memiliki ekspresi saat dia dengan tenang mengangkat telapak tangan dan menyodorkannya ke Yuanen Yehui. Energi merah, kuning, dan biru menyelimuti serangan telapak tangan itu. Dia terlibat dalam jarak dekat. Yuanen Yehui secara naluriah bereaksi dengan pukulan, hanya untuk Gu Yue menghilang dalam kilatan perak sekali lagi. Sepersekian detik kemudian, dia muncul di sisi Yuanen Yehui. Dia memukul Yuanen Yehui dengan telapak tangannya yang berwarna 3, energi elemen yang berputar meledak saat bersentuhan.
Bahkan dengan semua kekuatan yang memenuhi tubuh besar Yuanen Yehui, serangan ini membuatnya terhuyung mundur. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Gu Yue terus berteleportasi di sekitar Yuanen Yehui, menghindari setiap pukulan pada saat-saat terakhir, membalas dengan serangan telapak tangan 3 elemen, lalu berteleportasi lagi. Jika Yuanen Yehui membanting lantai untuk membuat gelombang kejut, maka Gu Yue menyerang dari atas. Dia seperti hantu, tidak mungkin ditangkap. Para siswa kelas 2 yang menyaksikan tercengang. Kelas pertama memiliki seseorang seperti ini. Sudah cukup mengejutkan bahwa Tang Wulin bisa berhadapan langsung dengan Yuanen Yehui, tetapi sekarang Gu Yue muncul dan mempermainkannya dengan gaya bertarung yang tidak ortodoks ini. Bahkan seseorang yang ahli dalam pengendalian spasial seperti Luo Guixing tidak bisa mempercayai matanya. Seberapa kuat Gu Yue? Dia berteleportasi tanpa henti. Kekuatan spiritualnya pasti sangat besar. Lalu ada serangan telapak tangan 3 elemen itu. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu cepat? Dia tidak pernah menunjukkan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan di turnamen seleksi, kekuatannya masih masuk akal. Apakah ini kekuatan sejatinya? Dua ledakan tiba-tiba terdengar dari sisi lain panggung, di sisi lain. Yang pertama datang dari He Xiaopeng, yang telah dikirim mundur karena rentetan ledakan benang cahaya bintang. Su Xiaoyan telah menahannya dengan Starwell Suckless-nya. Ye Xinglan kemudian memanfaatkan celah ini untuk melepaskan rentetan benang cahaya bintang. Sesaat setelah itu, cahaya putih menyelimuti dirinya, dan dia menghilang. Dari 2 lawan Ye Xinglan yang tersisa, 1 telah dikalahkan. Detik berikutnya, lawan keduanya, Yue Zhengyu, maju dengan kekuatan besar. Pedangnya yang bercahaya meledak dengan api suci, dan dia menebasnya ke arah Ye Xinglan, menghantam pedang Stargotnya pada sudut yang aneh. Ye Xinglan berputar untuk menghadapi pukulan itu dan mengumpulkan pertahanan terbaik, tetapi itu mengirimnya terbang, tubuhnya meledak dalam api suci. Cahaya putih menyelimuti dirinya, dan dia meninggalkan panggung, setelah tersingkir juga. Saat itulah Tang Wulin tiba di sisi medan perang itu. Dia melirik kemana Ye Xinglan berada dan menggeram. Oh Xinglan, Anda terlalu sombong untuk kebaikan Anda sendiri. Dengan kekuatannya, Ye Xinglan tidak akan memiliki masalah mengulur waktu sampai Tang Wulin mencapainya, tetapi dalam kesombongannya, dia memilih untuk membawa pertarungannya ke puncak. Dia menyerang dan berhasil mengalahkan He Xiaopeng. Dengan melakukan itu, dia membiarkan dirinya terbuka untuk Yue Zhengyu. Meskipun dia akhirnya jatuh ke pedangnya, dalam situasi 1 lawan 2, dia berhasil menjatuhkan 1 lawan dan menguras yang lain. Dia sudah menunjukkan kekuatannya. Para siswa kelas 1 dan 2 yang hadir menyaksikan dengan nafas tertahan. Di sisi kelas 1, Ye Xinglan telah tersingkir. Kelas 2 telah kehilangan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Kelas 1 sekarang memegang keuntungan. 5 lawan 4. Setelah mengirim Ye Xinglan, Yue Zhengyu mengamati situasinya. Dia segera menyadari bahwa timnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan segera mengambil tindakan. Aura suci menyelimuti dirinya, dan dia mengangkat pedang sucinya, 3 cincin jiwanya menjadi bersinar intens pada saat yang bersamaan. Dia bersinar seperti bola jiwa, bersinar seperti matahari itu sendiri. Gelombang-gelombang suci yang kuat mungkin meluncur darinya. Dengan pedangnya terangkat untuk menembus langit, cahaya suci turun di sekelilingnya. Seluruh panggung dipenuhi kemegahan yang cemerlang, hamparan awan emas berkumpul di langit di atas. Pemandangan itu membuat semua orang kagum. Pertimbangan. Suara Yue Zhengyu bergema di seluruh arena, seluruh panggung bergetar di hadapan kekuatan sucinya. 3 berkas cahaya emas jatuh ke atas Tang Wulin, Su Lizhi, dan Su Xiaoyan. Mereka menelannya dalam sekejap, sosok mereka menghilang. Balok itu terbuat dari energi suci murni. Di dalam diri mereka, Su Lizhi dan Su Xiaoyan merasa seolah-olah jiwa mereka naik ke alam yang lebih tinggi. Mereka tidak merasakan sakit atau penderitaan, hanya kehangatan yang menenangkan. Namun, kekuatan jiwa di tubuh mereka menyembur keluar tak terkendali. Dalam sekejap mata, setengah dari cadangan kekuatan jiwa mereka hilang. Kemudian kelemahan menguasai tubuh mereka. Sebelum ini bisa berlanjut lebih jauh, 2 sinar putih ditembakkan. Mereka mengganggu pancaran energi suci, mengambil tempat di Su Xiaoyan dan Su Lizhi untuk membawa mereka pergi dalam sekejap. Keduanya tersingkir. Tidak ada yang mengira Yue Zhengyu akan meledak dengan kekuatan seperti itu. Serangannya membawa kekuatan dari 3 keterampilan jiwanya, memiliki kekuatan untuk melarutkan energi di dalam tubuh targetnya. Gelombang pertempuran telah berubah dalam sekejap. Saat kedua rekan satu timnya tersingkir, cincin jiwa emas Tang Wulin bersinar terang.
Aura emas menyala di sekelilingnya dan melawan cahaya suci. Dibandingkan dengan aura brilian Yue Zhengyu, aura Tang Wulin memiliki sedikit kegelapan. 5 garis emas tua membelah cahaya suci dan berlanjut ke Yue Zhengyu. Retakan spasial muncul di sekitar Yue Zhengyu saat garis-garis itu mendekatinya. Dalam kilatan cahaya putih lainnya, Yue Zhengyu menghilang dari panggung. Hanya dengan lambaian tangannya, Roh Kudus Douluo menyelamatkan siswa lain dari bahaya yang fatal. Dan Yue Zhengyu juga tersingkir. Tang Wulin mungkin telah mengalahkan Yue Zhengyu dengan menggunakan Golden Dragon Dreadclaw dan Blue Silver Golden Array, tetapi dia tidak menjauh dari cahaya suci tanpa cedera. Segera setelah membalas, dia berlutut, terengah-engah. Pengeboman terkonsentrasi pada penghakiman suci telah menghabiskan energi Tang Wulin dan menghapus efek haus darah. Setelah menerima pukulan dari Yuanen Yehui, dan sekarang ini, cadangannya sekarang mengering. Tim kelas 1 sekarang menghadapi situasi yang mengerikan. Jika Tang Wulin tidak bisa terus bertarung, maka hanya Gu Yue dan Xie Xie yang tersisa. Lebih buruk lagi, pada saat itu, Duan Hunxiao memojokkan klon Xie Xie. Seperti yang diharapkan, kelas 2 lebih kuat pada akhirnya. Keyakinan membayang di mata siswa kelas 2. Kelemahan membebani tubuh Tang Wulin. Pertempuran ini telah menempatkannya di bawah tekanan paling besar. Dia telah berhadapan dengan Yuanen Yehui dan membuatnya tetap sibuk, telah mengambil ledakan kekuatan suci sepenuhnya, dan bahkan telah mengumpulkan kekuatan yang masih harus dia miliki untuk mengalahkan Yue Zhengyu. Tapi pertempuran itu belum berakhir. Belum ada pihak yang menang. Tang Wulin mendorong dari tanah dengan tangan kanannya, bergoyang dan terlatih-tatih sampai dia menemukan pijakannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan mulai menggerakkannya dalam lingkaran. Aliran esensi darahnya berbalik sekali lagi. Saat dia melakukan itu, pertarungan antara Gu Yue dan Yuanen Yehui mencapai klimaksnya. Gu Yue menari seperti hantu, sosoknya berkedip-kedip di sekitar Yuanen Yehui. Setiap kali dia muncul, serangan telapak tangan 3 elemen segera menyusul. Terlepas dari semua kekuatannya, yang bisa dilakukan Yuanen Yehui hanyalah bertahan secara pasif. Saat hitungan mundur durasi Devil Titan mencapai akhir, ekspresinya menjadi lebih gelap dan dengan cepat berubah menjadi cemberut. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh untuk pertandingan ini. Dia merahasiakannya yang hanya sedikit yang diketahui. Jika dia menggunakannya, jenis kelamin aslinya akan terungkap. Namun, kekuatan Gu Yue jauh melebihi harapannya. Bukankah dia seharusnya menjadi penyerang jarak jauh? Bagaimana dia bisa memadatkan elemen dan menggunakannya dalam pertarungan jarak dekat seperti ini? Meskipun Devil Titan memperkuat pertahanannya hingga tingkat yang mengesankan, Yuanen Yehui masih perlu menggerakkan kekuatan jiwa melalui tubuhnya untuk menghilangkan energi elemen yang ditinggalkan oleh setiap serangan telapak tangan Gu Yue. Energi elemen dengan cepat terkumpul di tubuhnya, bergabung bersama untuk menghasilkan efek yang lebih kuat. Jika Yuanen Yehui berada dalam kondisi puncak, dia tidak perlu takut pada Gu Yue. Dia bisa saja menggunakan serangan jarak jauh untuk memaksanya pergi. Teleportasi memang kemampuan yang kuat, tetapi Yuanen Yehui bisa saja menciptakan gangguan spasial dengan pukulan berkekuatan penuh. Itu, dengan sendirinya, akan mencegah Gu Yue dari teleportasi ke semua tempat. Sayangnya untuk Yuanen Yehui, efek dari Devil Titan akan segera berakhir. Kekuatannya sudah menurun dengan cepat. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak bisa mempertahankan bentuk kera raksasa titannya lebih lama lagi. Kekuatan jiwanya hampir habis. Bahkan jika dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh, kekuatan tempurnya akan menerima pukulan besar. Apa yang dapat saya? Pada saat itu, suara melodi yang tajam menembus udara. Di sisi lain medan perang, 2 sosok tersandung ke belakang dan menyatu menjadi satu. Xie Xie tersandung, hampir jatuh ke tanah. Dia tidak punya cara untuk bertahan melawan serangan Duan Hunxiao. Mata Duan Hunxiao memiliki tepi yang membeku. Meskipun menjadi master jiwa tipe kontrol timnya, dia gagal menghentikan master jiwa tipe ketangkasan musuh untuk menyerang rekan satu timnya. Dia merasa sangat terhina. Dia memiliki harga dirinya sendiri, dan Yuanen Yehui adalah satu-satunya orang di kelasnya yang dia hormati. Xie Xie telah menggunakan serangan mendadaknya untuk membuat Bai Hanying dan Duan Hunxiao berantakan, lalu bekerja dengan klonnya untuk membuat mereka sibuk. Namun, klonnya telah dihilangkan dan dia tidak lagi memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk memanggil yang lain. Duan Hunxiao tidak membiarkan kesempatan ini sia-sia. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia meniup serulingnya. Sebuah jeritan menembus udara, aura mengerikan menyelimuti Xie Xie.
Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, lagu kematian, serangan gelombang suara yang juga memengaruhi pikiran target. Bai Hanying memilih momen ini untuk bertindak. Dia melambaikan cabang di tangannya, menyebarkan kelopak bunga sakura ke udara. Kelopak bunganya melayang ke Yuanen Yehui. Saat mereka menyentuhnya, punggungnya tegak, keganasan kembali ke tatapannya, dan aura putih berkilauan menyelimuti dirinya. Dengan kekuatannya pulih, dia menginjak tanah. Ruang dalam radius 10 meter membuatnya melengkung dan bergetar. Gu Yue tiba-tiba muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Setelah mundur beberapa langkah, dia mengambil posisi bertarung. Shen Yi dan Wu Zhangkong mengerutkan alis melihat pemandangan ini. Yuanen Yehui perlahan melangkah ke arah Gu Yue. Dengan Xie sepenuhnya ditahan oleh Duan Hunxiao, nasibnya telah diputuskan. Tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Kelopak bunga sakura Bai Hanying seperti jembatan antara dia dan Yuanen Yehui. Dia mengungkapkan senyum manis saat dia menatap punggung Yuanen Yehui. Keterampilan jiwa ini disebut jembatan kekasih. Setelah terbentuk, itu menghubungkan cadangan kekuatan jiwa pengguna dan target. Hubungan tersebut memungkinkan Bai Hanying menyalurkan kekuatan jiwanya ke Yuanen Yehui. Dengan akses ke cadangan kekuatan jiwa penatua jiwa, wajar jika Yuanen Yehui dapat terus bertarung dalam bentuk kera raksasa titannya. Pertempuran hari ini penuh dengan kejutan. Dengan skema Tang Wulin dan kekuatan Ye Xinglan, tim kelas 1 mampu mengalahkan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Namun, mereka tidak menyangka Yue Zhengyu akan melepaskan serangan yang begitu kuat. Su Xiaoyan dan Su Lizhi telah dieliminasi dalam sekejap. Meskipun Tang Wulin segera menurunkan Yue Zhengyu setelah itu, jalur suplai mereka telah terputus. Situasi tim kelas 1 semakin memburuk dari sana, namun tim kelas 2 masih memiliki Yuanen Yehui, Duan Hunxiao ring 4, dan Bai Hanying tipe pendukung. Jelas pihak mana yang akan menang. Raungan naga memenuhi panggung. Tubuh Tang Wulin bersinar keemasan saat dia berjalan ke sisi Gu Yue. Keduanya sekarang berdiri bahu-membahu. Pada saat itu, cahaya putih menyala dan Xie menghilang dari medan perang. Dia muncul kembali di samping Roh Kudus Douluo sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan lagu kematian lagi. Duan Hunxiao berbalik menghadap mereka Tang Wulin dan Gu Yue. Sekarang 2 lawan 3. Jika Tang Wulin dalam kondisi puncak, maka mungkin akan ada harapan. Namun, karena efek Blood Touch mereda, dia dalam kondisi lemah. Aura emasnya tidak sehebat biasanya. Dengan hanya dia dan Gu Yue yang tersisa, tidak ada harapan untuk kemenangan. Yuanen Yehui berhenti dan menatap mata Tang Wulin. Menyerah. Bahkan jika mereka kalah, mereka sudah mendapatkan kemuliaan yang cukup. Ada perbedaan usia 3 tahun di antara kelas-kelas di Akademi Shrek. Celah kekuatan yang diciptakan oleh 3 tahun waktu itu seperti yang terjadi di langit dan bumi. Tapi Tang Wulin tidak bisa menyerah di sini. Tatapan Tang Wulin tidak memiliki ketenangan yang biasa. Penentuan masih menyala terang di dalamnya, begitu terang sehingga matanya menyerupai sepasang bola api. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia melangkah maju, raungan naga semakin keras dengan setiap langkahnya. Dia berhenti tidak jauh di depan Gu Yue. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, bahunya yang lebar memenuhi matanya. Duan Hunxiao membawa serulingnya kembali ke mulutnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup. Jika Tang Wulin dan Gu Yue tidak menyerah, dia akan segera meluncurkan serangannya. Yuanen Yehui menghela nafas. Mengalahkan lawannya dalam pertempuran adalah menunjukkan rasa hormat. Aku seharusnya tidak bertanya. Tang Wulin tersenyum. Dia perlahan mengangkat cakar naganya dan memeras kekuatan terakhir di tubuhnya, mendorong cincin jiwa emasnya bersinar cerah sekali lagi. Tang Wulin tahu pertempuran itu tidak ada harapan, tetapi dia tidak gemetar dan menyerah. Bahkan dalam kekalahan dia akan berdiri dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Bukan hanya harga dirinya yang harus dia lindungi. Dia berdiri di atas panggung sebagai juara dari seluruh kelas 1. Kekalahan bisa diterima, tapi tidak menyerah. Semua siswa kelas 1 berdiri tegak dan menonton final dengan tangan terkepal. Pada saat itu, semua hati mereka bersatu karena mereka sangat berharap Tang Wulin akan menciptakan keajaiban. Itu ketua kelas kami. Wu Siduo mengepalkan tinjunya lebih erat dari orang lain, buku-buku jarinya menjadi putih tegang. Dia ingin sekali naik ke panggung itu bersama mereka. Mungkin saja, jika saya di atas sana juga, mungkin kami bisa memenangkan pertandingan ini. Anda tidak diizinkan kalah, Tang Wulin. Di atas peron, Penatua Kai mengangguk sedikit. Bahkan dalam kekalahan, ada kehormatan. Dia memenuhi warisan Akademi Shrek dan Sekte Tang.
Petik 2. Feng Wuyu mendengus, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zuo Si mengerutkan alisnya. Kakeknya sudah membuktikan dirinya, tapi ini Akademi Shrek. Tidak pernah ada kekurangan monster di sini. Tang Wulin tidak lemah. Lawannya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Tang Wulin dan Gu Yue memiliki kesempatan untuk menang. Roh Kudus Douluo menyaksikan pemandangan itu dengan mata tenang. Yuanen Yehui mengangkat tinju dan melangkah melintasi panggung untuk menemui Tang Wulin. Duan Hunxiao menarik napas dalam-dalam dan bersiap meniup serulingnya. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Douluo saat tatapannya beralih ke Tang Wulin. Tapi sesaat kemudian, syok menggantikan ketenangan. Gu Yue tersentak dari linglung dan berhenti menatap punggung Tang Wulin. Dia mengambil langkah maju dan memeluknya dari belakang. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika Anda menyukainya, apakah Anda benar-benar harus melakukan itu selama pertempuran? Dan kalian berdua juga sangat mudah. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka lihat. Yuanen Yehui dan Duan Hunxiao tercengang. Jembatan kekasih yang menghubungkan Bai Hanying dan Yuanen Yehui goyah. Para guru di platform memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Raungan naga tak bernyawa yang datang dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Esensi darahnya melonjak dengan kekuatan. Untaian merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam naik dari tubuh Gu Yue, terjalin menjadi satu sebelum bergabung ke tubuh Tang Wulin. 7 warna menyebar ke seluruh sisik emasnya, melukisnya dengan rona mereka, dan keagungan auranya tumbuh lebih jauh. Tang Wulin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan. Tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sisik 7 warnanya tumbuh lebih tebal, berubah transparan saat menyebar menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera dibalut baju besi dari sisik tembus cahaya yang bersinar. Naga di dalam dirinya meraung, memandang seluruh dunia dengan jijik. Di atas peron, Scarlet Dragon Douluo Zuo Si dan Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu mengerang. Wajah mereka berkerut ngeri, jelas merasakan jiwa bela diri mereka ditekan. Jika tingkat kultivasi mereka tidak jauh lebih tinggi dari Tang Wulin, mereka pasti sudah bersujud di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin melayang beberapa meter ke udara. Cakar naganya sekarang berkilau dengan 7 warna cemerlang. Mengepalkannya menjadi kepalan tangan. Duan Hunxiao bereaksi cepat terhadap perubahan itu. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia meniupkan nada yang menusuk telinga, menciptakan gelombang suara yang begitu kuat sehingga mungkin juga terdengar nyata. Gelombang bergulung ke arah Tang Wulin, mengancam untuk menelannya utuh, tetapi ketika jaraknya hanya 5 meter darinya, ruang di sekitarnya melengkung dan gelombang suara menghilang. Seruling itu terdiam. Kemudian Tang Wulin menoleh ke Yuanen Yehui, langsung melintasi jarak di antara mereka, dan meninju. Baru saat itulah Yuanen Yehui pulih dari keterkejutannya. Dia mengeluarkan teriakan perang dan melemparkan kedua tinjunya ke depan untuk menghadapi serangan Tang Wulin, menarik setiap tetes kekuatan terakhir dari tubuhnya. Namun, beberapa inci sebelum tinju Yuanen Yehui bertemu Tang Wulin, ruang di sekitarnya terdistorsi. Dia merasa seolah-olah dia mencoba untuk melewati rawa. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia berikan, tubuhnya menolak untuk bergerak maju. Cahaya 7 warna menyelimuti seluruh medan perang dalam sekejap. Warna-warna bercampur, berputar-putar sampai semua siswa yang menyaksikan bisa melihat yang meliputi panggung adalah kegelapan yang gelap gulita. Medan perang benar-benar tanpa cahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang mereka lihat. Kemudian, di saat berikutnya, cahaya tampak menerangi kegelapan. Cahaya ini berwarna putih familiar. Ia mengambil Yuanen Yehui, Bai Hanying, dan Duan Hunxiao dari kegelapan, memindahkan mereka dari panggung. Kemudian itu berubah menjadi jaring dan menutupi semua siswa yang telah diambil Roh Kudus Douluo dari pertempuran. Begitu itu terjadi, kegelapan mulai memudar, mengungkapkan Tang Wulin yang telah berubah mengambang di udara. Dia perlahan turun, mendarat dengan lembut di atas panggung. Gu Yue kemudian berpisah dari tubuhnya. Saat dia melakukannya, 7 cahaya menghilang menjadi ketiadaan. Keduanya berdiri di sana dengan mata tertutup, sama sekali tidak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya 7 warna apa itu? Dan sisik multi warna itu? Semua orang menatap Tang Wulin dan Gu Yue dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Bahkan para tetua yang menonton dari peron mereka bingung. Apa itu tadi? Mereka telah kehilangan kesadaran. Roh Kudus Douluo adalah yang pertama berbicara. Kedua belah pihak telah dikalahkan,
Tetapi karena saya harus menyelamatkan siswa kelas 2 yang tersisa pada akhirnya, kemenangan jatuh ke kelas 1. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue kehilangan kesadaran, mereka tetap berdiri. Keduanya bersandar satu sama lain, tidak ada yang membiarkan yang lain jatuh. Para siswa kelas 1 tidak bersorak. Air mata yang penuh gairah mengalir dari mata mereka. Pada saat itu, mereka semua mengenali Tang Wulin sebagai ketua kelas yang sah, dan Gu Yue sebagai wakil ketua mereka. Kemudian kesadaran menyingsing pada mereka. Kemuliaan pergi ke kelas 1. Mereka menang. Kami siswa kelas 1. Mereka semua berteriak dalam hati mereka, api berkobar di mata mereka. Topeng ketenangan Yuanen Yehui akhirnya retak. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap kedua orang yang bersandar satu sama lain di atas panggung. Di atas peron, Penatua Kai menatap keduanya dengan heran. Ini adalah keterampilan fusi jiwa. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia dapatkan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan transformasi yang terjadi ketika Gu Yue memeluk Tang Wulin. Zuo Xi memasang ekspresi termenung. Pukulan itu menciptakan ruang hampa. Alih-alih langsung menyangkal apa yang dikatakan Zuo Xi, Feng Wuyu mengangguk setuju. Iya, itu adalah ruang hampa. Ketujuh elemen dilucuti, hanya menyisakan ruang yang perlu diisi. Tidak ada energi yang tersisa, tidak ada api, air, bumi, angin, cahaya, kegelapan, atau bahkan energi spasial. Pukulan Wulin menciptakan ruang hampa tanpa 7 elemen. Saya tidak pernah menyangka mereka akan dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu dengan 2 jiwa bela diri yang tidak terkait. Aku akan menyebut gerakan itu pukulan vakum Raja Naga. Petik 2. Apakah jiwa bela diri mereka benar-benar tidak berhubungan? Zuo Xi menatap kedua siswa di atas panggung, matanya menyipit. Zuo Xi telah mengajari Tang Wulin dasar dari Golden Dragon Shocks the Heavens, jadi dia paling memahaminya. Jika itu benar-benar masalahnya, mengapa saya merasakan esensi darahnya meledak dengan kekuatan ketika mereka berubah? Apakah garis keturunannya telah disublimasikan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia menggunakan skill fusi jiwa, tidak mungkin itu terjadi. Ketika mereka pergi untuk memindahkan Tang Wulin dan Gu Yue dari panggung, mereka terkejut menemukan dia menempel padanya seperti penjepit. Tidak mungkin melepaskannya dari dia. Karena mereka tidak dapat memisahkan Gu Yue dari Tang Wulin, Feng Wuyu, Zuo Xi, dan Roh Kudus Douluo Yali akhirnya membawa mereka kembali ke asrama siswa dalam satu paket. Yali, apa tubuh mereka baik-baik saja? Zuo Xi bertanya. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah nyata dengan tubuh mereka. Mereka baru saja kelelahan. Transformasi itu terlalu berat untuk mereka tanggung, jadi mereka perlu waktu untuk pulih. Sejujurnya, keterampilan fusi jiwa mereka cukup aneh. Secara umum, keterampilan fusi jiwa dapat digunakan ketika kedua master jiwa memiliki setidaknya 3 cincin. Tapi sepertinya skill fusi jiwa dari keduanya jauh lebih menuntut. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu sangat kuat. Itu hanya menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Untungnya mereka memiliki fondasi yang bagus, jadi mereka hanya perlu waktu untuk istirahat dan pulih sekarang. Mereka butuh istirahat sebulan penuh. Petik 2. 1 bulan. Mendengar ini dari tabib Akademi Shrek yang paling kuat membuat Feng Wuyu dan Zuo Xi terperangah. Nilai dari skill fusi jiwa yang membutuhkan istirahat sebulan setelah menggunakannya meragukan. Namun, ini juga berfungsi sebagai bukti betapa sombongnya keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue. Mereka juga tidak benar-benar menyelesaikan skill fusi jiwa mereka, kata Yali. Namun saya merasa jantung saya berdebar kencang ketika mereka menggunakannya. Semakin cocok dua orang, semakin kuat keterampilan fusi jiwa mereka. Bahkan jika kita menelusuri semua sejarah, akan sulit untuk menemukan lebih dari segelintir orang yang tingkat fusi melebihi 80%. Tingkat fusi tertinggi yang pernah tercatat adalah Spirit Ice Douluo Huo Yuhao dan istrinya, Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar yang memungkinkan mereka menggunakan total 4 keterampilan fusi jiwa. Mereka dipuji sebagai duo terkuat sepanjang sejarah. Dikatakan bahwa tingkat fusi mereka bahkan mendekati kompatibilitas 100%. Beberapa sejarawan yang penelitiannya berfokus pada Huo Yuhao dan istrinya menyatakan bahwa setiap keterampilan fusi jiwa yang mampu mencapai tingkat fusi 100% akan dianggap sebagai fusi ilahi. Jika kedua master jiwa berada pada level yang cukup tinggi, menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan yang setara dengan dewa. Meskipun saya hanya memiliki firasat kecurigaan, keterampilan fusi jiwa kedua anak ini mungkin setara dengan keterampilan jiwa fusi ilahi.
Saya tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa keterampilan fusi jiwa mereka akan begitu kuat. Kami harus terus mengawasi mereka. Jika kecurigaan saya ternyata benar, maka Akademi Shrek akan mendapatkan sepasang harta karun nyata. Petik 2. Feng Wuyu dan Zuo Si saling memandang dengan cemas, keduanya berbagi senyum pahit. Tidak mungkin untuk memeriksa keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue saat ini. Sekali penggunaan saja membuat mereka terbaring di tempat tidur selama sebulan. Ini harga yang terlalu tinggi untuk dibayar oleh kedua anak itu. Mereka berada di musim semi masa muda mereka. Jumlah yang bisa mereka kembangkan dalam sebulan sangat besar. Esensi darah menggelegak, melonjak seperti sungai yang mengamuk. Tang Wulin membuka matanya untuk menemukan dirinya berada di dalam dunia spiritualnya. Itu terbentang di hadapannya seperti lautan bintang. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa. Aula emas sebelumnya tidak terlihat di manapun. Lalu dia mendongak. Di luar dugaannya, seekor naga emas raksasa melayang di atasnya. Itu terlalu besar bahkan untuk dia bayangkan. Tubuhnya seperti meregang selamanya. Ada 18 lingkaran cahaya di sekitar tubuh naga itu. 3 bersinar biru lembut, sedangkan sisanya merah menyala. Apakah ini Raja Naga Emas yang tersegel di dalam tubuhku? Cincin cahaya itu pasti segelnya, kan? Tang Wulin mulai mengumpulkan pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum dia bangun di dunia spiritual ini. Yang dia ingat hanyalah kehangatan tubuh Gu Yue saat dia memeluknya, esensi darahnya melonjak dengan kekuatan, dan dirinya sendiri tanpa sadar melepaskan pukulan. Pikirannya sudah kabur saat itu. Hal terakhir yang bisa dia ingat adalah momen ketika sisik transparan mulai menutupi tubuhnya. Semuanya setelah itu kosong. Paul Tang, apakah kamu di sini? Tang Wulin berteriak, mungkin Tang Tua bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, hanya diam yang menjawabnya. Paul Tang tidak bisa ditemukan. Naga emas yang melayang di atas Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyayat surga. Gelombang pusing melanda Tang Wulin, bintang-bintang menari dalam penglihatannya. Kemudian pemandangan di depannya kabur dan berubah. Dia melihat seekor naga besar dengan aura 7 warna melayang di udara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawahnya dan di udara di sekitarnya meraung hormat, mengguncang Tang Wulin sampai ke intinya. Gerombolan binatang itu kemudian mulai bergegas ke satu arah seperti gelombang raksasa. Suara gemuruh menggelegar di kepala Tang Wulin, sangat keras sehingga terasa seperti serangan spiritual. Nasibku adalah milikku untuk memutuskan. Bukan surga. Petik 2. Kemudian dia pingsan lagi. Beberapa waktu kemudian, Tang Wulin terbangun, pemandangan naga dan gerombolan binatang masih segar di benaknya. Hanya mengingat adegan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia mengerang kesakitan. Matanya terbuka lebar. Langit-langit yang familiar memberitahu dia bahwa dia kembali ke asrama siswa yang bekerja. Dia mencoba untuk duduk tetapi tidak memiliki kekuatan. Kepalanya segera jatuh kembali ke bantalnya. Kemudian dia menyadari kehangatan menekan tubuhnya. Dia mendengar suara nafas yang lembut. Melihat ke bawah, dia tertegun menemukan sepasang lengan melingkari dirinya. Hah, apakah itu, Gu Yue? Aduh. Kepalaku sakit, Tang Wulin bersandar ke belakang dan akhirnya menyadari bahwa Gu Yue memeluknya dari belakang. Keduanya masih mengenakan pakaian yang mereka pakai untuk bertarung. Dia mencoba melepaskan lengannya dengan lembut. Tidak ada jalan lain. Jangan bergerak, sebuah suara tidak puas menggerutu di telinganya. Sesaat kemudian, dia merasakan lengan di sekelilingnya mengencangkan pegangannya. Dia merasa seperti dikekang oleh sepasang ular. Sambil berhati-hati terhadap angin, dia buru-buru memisahkan diri darinya. Saat itulah Gu Yue akhirnya bangun. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Dia menangis. Tang Wulin mengambil celah dan melompat dari tempat tidur. Serangan vertigo melanda dirinya dan dia tersandung. Tubuhnya masih lemah. Gu Yue menatapnya, matanya penuh keheranan. Tang Wulin merasa tenggorokannya mengering. Ini sebenarnya adalah tempat tidurku. Gu Yue mencoba untuk bangun, tapi gelombang pusing melanda dirinya. Tang Wulin bergegas mendukungnya. Dia bisa mencium kesegaran musim semi yang berhembus darinya. Dia tersipu merah dan berjuang melepaskan diri dari genggamannya, lalu tersandung ke tempat tidurnya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Matahari sudah bersinar terang di luar. Sepertinya ini pagi, jadi semua orang harus ada di kelas. Tang Wulin memandang Gu Yue, tapi dia mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Ketegangan canggung memenuhi udara. Di tengah suasana yang aneh ini, serangan vertigo lainnya menghantam Tang Wulin dan dia harus berbaring.
Gu Yue sepertinya mengalami hal yang sama dan jatuh ke tempat tidurnya juga. Tirai yang memisahkan ruangan terbuka. Keduanya bisa mendengar nafas satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Gu Yue berhasil menenangkan diri. Dia mengerahkan semua keberaniannya, bersiap untuk berbicara. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa napas Tang Wulin telah tenang. Babi itu, Gu Yue menggerutu. Namun senyum masam muncul di bibirnya beberapa saat kemudian. Tang Wulin tertidur tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin itu karena kelelahan. Mungkin dia hanya ingin melarikan diri darinya. Ketika Tang Wulin bangun lagi, ruangan itu ramai dengan aktivitas. Dia mendengar suara Su Xiaoyan lebih dulu. "Kak Gu Yue, apa kabar?" Dia bertanya. "Apakah kamu baik saja? Mohon tenang dan istirahatlah lagi. Saya mendengar para guru berbicara tentang bagaimana Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa Anda dan Tang Wulin membutuhkan waktu sebulan penuh untuk pulih. Tolong jangan memaksakan diri. Kamu bisa mengambil libur kelas minggu ini." Petik 2. Berapa lama kita tidak sadar? Gu Yue bertanya. Su Xiaoyan menjulurkan 3 jari. "Sudah berhari-hari ini." Gu Yue cemberut. "Kenapa aku ada di tempat tidurnya saat aku bangun?" Su Xiaoyan mencibir. "Kamu memeluknya begitu erat sehingga tidak ada dari kami yang bisa memisahkanmu. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat langkah sejak awal, kakak Gu Yue." Petik 2. Berhenti mengarang. Gu Yue tersipu merah. "Apa yang dimengerti anak sepertimu? Fokus saja pada kultivasi Anda daripada omong kosong ini." Petik 2. Hehehe. Bagaimana saya berbicara omong kosong? Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah pindah ke kamar sebelah. Mengapa Anda memilih untuk tinggal di kamar ini jika Anda tidak mau? Anda bisa saja berjalan ke sebelah segera setelah Anda bangun. Petik 2. Hah, aku lupa. Sudah kubilang, aku benar-benar lupa. Petik 2. Su Xiaoyan benar. Tepat setelah Sulizi dan Ye Xinglan bergabung dengan kelompok mereka, mereka menjadi siswa yang bekerja dan mendapat ruangan lain untuk menampung semua gadis. Gu Yue tidak percaya dia telah melupakan ini. "Ayo pergi." Gu Yue bangkit berdiri dan bergegas keluar pintu, tawa manis Su Xiaoyan mengikuti dari belakang. Tang Wulin berpura-pura dia masih tidur sampai dia tidak bisa lagi mendengar mereka. Lalu dia membuka satu mata setengah dan mengintip ke dalam ruangan untuk memastikan tidak ada orang di sana. Percaya diri bahwa dia sendirian, dia menghela nafas lega. Tapi kemudian wajah bulat muncul dari titik buta dan menatapnya.